A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Semoga hidup kita, ilmu kita, rezeki kita, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, lingkungan kita berkah dan bermanfaat, menyelamatkan dan membahagiakan kita semua fid dunya wal akhirah, saling mendukung dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, rekan-rekan sekalian, pernah suatu hari seorang kawan itu bertanya, ya, apakah jin itu makhluk halus? Gitu. Apakah jin itu makhluk halus? Nah, dia bilang seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, pada dasarnya kalau kita amati hal-hal yang ada di sekitar kita, itu kita bisa bedakan dari dua sisi, ya. Jenisnya itu paling tidak bisa kita bedakan. Ada hal-hal itu yang fisika, ya. Dan yang kedua ada hal-hal itu yang metafisika atau gaib atau goib, ya, guyub atau ghiyab bahasa Arabnya. Nah, hal-hal yang fisika, yang namanya aja fisika, fisik, ya, itu memang hal-hal yang bisa diindra langsung oleh mata kita ini. Mata kita langsung ini itu bisa tahu, ya, bisa dilihat, bisa diketahui, ya. Yang fisik, ya. Seperti misalkan meja, kursi, ya, kemudian bunga, ya, ini, ya, kemudian lukisan, ya, misalkan ikan, ya, motor, smartphone, Al-Quran, buku, ya, itu hal-hal fisik namanya. Jadi bisa dilihat dan juga bisa disentuh oleh indera, baik itu indera penglihatan kita mata ini maupun indera peraba kita, ya, itu namanya hal-hal yang fisik, ya. Bisa kita saksikan sehari-hari, ya, fisika, fisik, sesuatu yang tampak langsung konkret, nyata, konkret, maksudnya konkret. Nah, yang kedua rekan-rekan sekalian, itu adalah hal-hal yang metafisika, yang abstrak, lawan kata konkret tadi, yang goib, ya, yang metafisika, ya. Seperti kalau di dalam itu biasanya hal-hal yang terkait dengan keimanan, yang metafisika itu seperti malaikat, seperti surga, ya, seperti nikmat kubur atau azab kubur, ya, seperti mizan, ya, seperti Allah, bidadari misalkan. Itu adalah hal-hal metafisika, kata benda abstrak, ya. Jadi hal-hal metafisika itu memang secara mata telanjang ini itu tidak bisa dilihat, ya. Dan secara indera peraba dipegang itu memang tidak bisa. Malaikat misalkan mau dipegang bagaimana gitu, ya. Nah, itu yang disebut dengan hal-hal metafisika atau ghaib atau ghiyab. Nah, tetapi yang hal-hal yang metafisika itu bisa ada dan juga bisa tidak ada. Dasarnya adalah keimanan, ya. Lah, Allah misalkan itu kan gaib dalam sudut pandang itu. Dalam sudut pandang tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak bisa dipegang oleh tangan, itu berarti metafisik, ya, gaib. Tetapi kita meyakini keberadaan Allah. Kita meyakini, yaitu mengimani keberadaan Allah itu. Nah, bagaimana kita mengimani keberadaan Allah itu? Tentu saja melalui proses berpikir logik, rasional, logis, ya. Tidak mungkin adanya sesuatu itu ada dengan sendirinya, itu mustahil secara akal rasional, ya. Tidak mungkin misalkan adanya tripod atau smartphone itu ujuk-ujuk ada dengan sendirinya, itu tidak mungkin, mustahil, ya. Begitu juga adanya misalkan kita masuk di dalam perpustakaan, ya. Di situ buku-bukunya tertata, ada raknya rapi, ruangannya bersih,
Terus buku-bukunya itu sudah terklasifikasi dengan kelas masing-masing, mulai dari 0, 100, 200, 300, 400, 900 sampai 900. Ya. Ini kelas filsafat ada di kelas 0 misalkan, atau 100 misalkan. Psikologi misalkan. Itu ada kelas-kelasnya. Kemudian di situ juga ada penitipan tasnya misalkan. Ada opaknya, ada komputernya, ada sistem otomasinya misalkan. Lah, terus kita datang ke dalam situ, maka akal kita menyimpulkan bahwasanya perpustakaan ini pasti ada yang mengatur, meskipun tidak ada orang di situ misalkan. Kita yakin betul bahwasanya perpustakaan ini ada yang menata, ada yang mengatur, tersistem dengan baik dan bagus dan harmonis. Pasti akal logik rasional kita menyimpulkan bahwasanya perpustakaan ini dan sistemnya itu ada yang mengatur, ada yang memanage. Ya kan? Tidak mungkin akal mengatakan, "Lu, ini adanya dengan kebetulan misalkan." Terus adanya dengan ada sendiri misalkan. Ya, akal nggak bisa menerima itu. Ya. Begitu juga keberadaan alam semesta ini yang berjalan harmonis dan teratur. Misalkan di situ ada oksigen, ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia misalkan. Manusia kalau bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan itu sebaliknya membutuhkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan yang disebut simbiosis mutualisme. Ya, yang satu menguntungkan bagi yang lain. Di situ ada air, terjadi sirkulasi air, ada matahari, terjadi penguapan. Ketika sudah berkumpul di awan kemudian turun menjadi hujan, terjadi sirkulasi seperti itu. Ya, ada matahari sehingga terjadi fotosintesis dalam tumbuhan. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Terjadi sebuah, tidak hanya keberadaan itu, matahari, bulan, bumi, laut, daratan, tumbuh-tumbuhan, manusia. Tidak hanya keberadaan per individu atau per jenis spesies makhluk hidup itu atau hal itu, tetapi sudah bahkan terjadi sebuah sistem yang itu harmonis, berjalan dengan teratur dan indah, sehingga kehidupan ini berjalan dengan sangat indah, berlangsung hingga saat ini. Tentu saja dengan sistem yang teratur itu, akal kita menyimpulkan bahwasanya itu ada yang mengatur, ya. Sistem itu ada yang sengaja mendesain itu, gitu loh. Tidak mungkin akal manusia menyatakan, oh itu adanya itu ujuk-ujuk tiba-tiba dan kebetulan adanya dengan sendirinya. Akal rasional logis kita tidak bisa menyimpulkan itu. Maka kemudian akal itu menyimpulkan bahwasanya yang mengatur semua itu adalah Allah. Ya. Al-Ahad yang Esa itu, meskipun Allah nggak bisa dilihat dengan mata, rekan-rekan sekalian, ya, tetapi akal kita itu bisa menyimpulkan keberadaan Allah itu dengan berdasarkan tanda-tandanya, ya kan? Di balik gedung aja mata ini udah terbatas, nggak bisa melihat apakah ada orang apa enggak misalkan. Tetapi akal kita bisa menyimpulkan, misalkan ada suara, ya, akal kita menyimpulkan, oh bahwasanya di balik layar atau di balik tembok itu pasti ada orang. Akal kita menyimpulkan, kenapa? Karena ada tanda, yaitu suara. Nah, begitu kesimpulan dari keberadaan Allah yang itu metafisik itu, tetapi akal menyimpulkan bisa ada keberadaan Allah itu. Ya ini malah di dalam Al-Quran di surat 2 ayat 3, Al-Baqarah ayat 3 itu disebutkan alladzina yu'minuna al-ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman meyakini kepada sesuatu yang ghaib, yang metafisik itu, rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi keberadaan itu memang dasarnya keimanan. Tentu saja iman itu setelah proses akal itu berpikir secara logik dan rasional. Nah, rekan-rekan sekalian, memang ghaib atau ghiyab atau ghuyub jamaknya, ya. Ghaib itu bentuk tunggal, ghiyab atau ghuyub itu bentuk plural atau jamak, ya. Itu memang secara bahasa berarti menurut lisanul Arab, ya, kamus-kamus Arab dan yang lain itu
definisikan sebagai diddul hadir. Jadi lawan kata hadir itu adalah goib, ya. Nah, misalkan nih teman kita yang sekarang tidak ada di depan kita itu goib, meskipun ada kan, karena teman kita itu nggak hadir, ya. Jadi goib itu lawan kata hadir. Ya, teman kita misalkan, atau ibu kita, ayah kita misalkan, ya, yang sekarang ini tidak hadir bersama kita, tidak bersama kita, ya, misalkan ada di luar kota. Nah, berarti orang tua kita atau teman kita itu sedang goib, ya kan, karena tidak hadir, ya. Jadi secara bahasa goib itu, goib atau ghaib tadi adalah diddul hadir, lawan kata hadir. Semua yang tidak hadir itu goib, meskipun itu konkret, ya, orangnya itu nyata. Teman kita misalkan namanya Joko atau Sri misalkan, ya, itu kan teman kita, tetapi saat ini tidak hadir, lah maka itu disebut goib, ya. Nah, sekali lagi rekan-rekan sekalian, goib itu memang ada yang hadir tadi, ya, yang konkret orangnya, barangnya, bendanya. Ada yang goib itu yang metafisik, ya, yang abstrak kayak gitu, ya. Lah, kita sebagai orang yang beriman, dasar rujukan kita itu adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Itulah info-info tentang kegoiban itu hanya sebatas info Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja itu tidak tahu hal-hal gaib kecuali diberi info Quran tentang hal gaib itu, sehingga Nabi menjadi tahu bahwa ada Allah, ada malaikat, ada surga, ya, ada timbangan amal, ada azab, ada nikmat, gitu, ya. Itu Nabi hanya sebatas info Quran. Tentang kegaiban ini memang tidak boleh melebihi info Quran, ya. Nanti kita akan perdalam di pertemuan yang akan datang. Di surat 6 Al-An'am ayat 50 yang pernah kita kutip itu jelas Nabi mengatakan la wala a'lamul ghaib. Kata Nabi Muhammad suruh mengatakan oleh Allah wala a'lamul ghaib. Nabi itu tidak tahu hal yang gaib, ya. Jadi pengetahuan Nabi tentang hal-hal gaib itu hanya sebatas info dari Al-Qur'anul Karim saja. Maka kita pun tidak boleh melebihi info Quran tentang hal gaib, ya. Wong Nabi aja nggak tahu, apalagi kita, gitu. Kita pun hanya sebatas info dari Al-Qur'anul Karim. Itu dulu saya rasa rekan-rekan sekalian tentang materi kita nanti akan bahas tentang jin, tentang malaikat insyaallah, ya, tentang setan, ya. Apa itu sebenarnya, bagaimana kita mengimani dan memahami konsep-konsep tentang metafisika itu, tentang kegaiban itu, tentu saja dalam bingkai kajian ringan tafsir hadis, ya, dalam ngobrol santai Quran atau tafsir hadis, ya. Itu dulu rekan-rekan sekalian pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.